Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 261, mulai menelan sekolah menelan darah. Nanti, saat doyen kita mencapai kesempurnaan utama dalam fisik iblis abadi dan jari kesengsaraan iblisnya, membunuh Chen Xiaotian hanya membutuhkan satu jentikan jari. Li Yunhua tertawa terbahak-bahak. Saat tawa Li Yunhua terdengar, dengusan dingin terdengar dari kehampaan. Suara itu datang terlalu tiba-tiba, mengejutkan kedua tetua sekolah Blood Swallow. Karena waspada, keduanya berbalik, punggung saling berhadapan saat mereka mengamati sekeliling dengan waspada, sambil berteriak, "Siapa itu? Keluarlah!" Di depan mata Li Yunhua dan Liu Liang yang waspada, dua siluet muncul dari kehampaan, Huang Xiaolong dan Chen Xiaotian, menampakkan diri kepada Li Yunhua dan Liu Liang. Chen Xiaotian. Li Yunhua dan Liu Liang sama-sama terkejut melihat salah satu dari kedua orang itu adalah Chen Xiaotian dan mereka berseru keras. Sekalipun mereka berdua mengejek betapa tidak berguna dan rentannya Chen Xiaotian di hadapan doyen mereka, jauh di lubuk hati mereka mengerti bahwa terlepas dari pendapat mereka, Chen Xiaotian adalah seorang ahli puncak Xiantian Orde ke-7 akhir, salah satu penguasa kota iblis hitam. Sementara mereka berdua baru berada di tahap akhir Xiantian Orde ke-6. Hampir seketika, mata tajam Li Yunhua dan Liu Liang menyadari bahwa Chen Xiaotian sebenarnya berjalan setengah langkah di belakang seorang pemuda berambut hitam, bersikap rendah hati, tubuhnya sedikit menunduk di bagian pinggang. Pandangan mereka dengan cepat beralih ke Huang Xiaolong dengan heran. Huang Xiaolong menatap mereka dengan acuh tak acuh, membunuh Chen Xiaotian. Menelan sekte penyihir langit. Tanpa menunggu jawaban, Huang Xiaolong menoleh ke Chen Xiaotian, "Aku akan menyerahkan mereka padamu, selama mereka masih memiliki satu napas yang menggantung di akhir." Mata Chen Xiaotian berbinar mendengar itu dan berterima kasih kepada Huang Xiaolong dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Muda." Sebelumnya, ketika dia mendengar mereka mengatakan bahwa jika doyen sekte Blood Swallow, Jiang Tianhua, ingin membunuhnya, itu hanya membutuhkan usaha menggerakkan jari, Chen Xiaotian telah menekan kemarahan yang mendidih di nadinya. Karena tidak ada perintah untuk bertindak dari Huang Xiaolong, dia tidak berani maju sendiri. Sekarang, dengan perintah Huang Xiaolong, Chen Xiaotian melesat maju dengan penuh semangat, melancarkan serangan terhadap Li Yunhua dan Liu Liang pada saat yang sama. "Tuan Muda." Mendengar panggilan penting yang diucapkan Chen Xiaotian kepada pemuda berambut hitam yang berdiri di hadapan mereka, Li Yunhua dan Liu Liang tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Sebelum mereka dapat memahami apa yang sedang terjadi, serangan Chen Xiaotian telah sampai di hadapan mereka. Tersadar kembali, kedua pria itu mengangkat tangan mereka untuk bertahan. Namun, dengan mengandalkan kekuatan mereka di akhir Xiantian Orde ke-6, mereka sama sekali bukan tandingan Chen Xiaotian. Dalam gelombang serangan pertama, Chen Xiaotian sudah menunjukkan Wind Fist Flowing Fire Palm miliknya. Kombinasi telapak tangan dan tinju, langsung menekan Li Yunhua dan Liu Liang hingga mereka tidak dapat memberikan perlawanan sedikit pun, jatuh ke tanah. Kekuatan angin menerbangkan kerikil dan puing-puing batu kemana-mana. "Chen Xiaotian, berhenti!" Li Yunhua berteriak cemas sambil memuntahkan darah. Liu Liang marah dan sama terkejutnya dengan Li Yunhua. Kaki Chen Xiaotian mendarat dengan lembut di tanah. Terdengar tawa mengejek dari tenggorokannya saat ia menghantamkan lagi jurus Wind Fist Flowing Fire Palm ke dada kedua pria itu. Sepanjang pertempuran, Li Yunhua dan Liu Liang tidak diberi kesempatan untuk memanggil roh bela diri mereka untuk mengubah jiwa. Jeritan bergema di udara saat tubuh-tubuh berjatuhan keras di tanah yang bergerigi, membuat batu dan debu beterbangan kemana-mana. Pada akhirnya, Li Yunhua dan Liu Liang menghantam dua batu besar dengan keras dan meluncur turun. Perintah Huang Xiaolong menyatakan bahwa tidak apa-apa selama mereka masih bernapas, oleh karena itu, Chen Xiaotian tidak menahan diri. Setiap serangannya kejam, melampiaskan amarah yang hebat, menghantamkannya ke dua karung tinju itu. Chen Xiaotian tidak berhenti di situ, dia melemparkan mereka ke udara sekali lagi dan terus menyerang Li Yunhua dan Liu Liang dengan rentetan pukulan dan telapak tangan. 10 menit kemudian, Li Yunhua dan Liu Liang tergeletak setengah mati di tanah, berubah menjadi sepasang daging berlumuran darah yang tidak dapat dikenali, bahkan tidak dapat menggerakkan jari-jari kecil mereka. Meskipun serangan Chen Xiaotian kejam, serangan itu terukur dengan baik, menjamin bahwa Li Yunhua dan Liu Liang tidak akan mati secara tidak sengaja. "Bagus, sudah cukup." Huang Xiaolong yang telah menonton di samping sepanjang waktu akhirnya berbicara. Baru setelah mendengar perintah Huang Xiaolong, Chen Xiaotian berhenti menyerang dan mundur dengan hormat di belakang Huang Xiaolong. Huang Xiaolong melangkah perlahan ke arah dua pria berlumuran darah itu, menatap wajah mereka yang bengkak dan berlumuran darah. Dia berkata, "Aku tahu kalian sangat ingin tahu tentang identitasku, kalian akan segera tahu. Biarkan aku katakan sejujurnya, Sekte Magi Langit sudah berada di bawah kendaliku sekarang, Chen Xiaotian, Geng Ken, dan semua tetua Sekte Magi Langit semuanya telah tunduk padaku."
Dua Li Yunhua dan Liu Liang yang terluka parah dan lemah, bahkan tidak bisa mengangkat kelingking, tiba-tiba membuka mata lebar-lebar, menatap Huang Xiaolong. Gelombang keterkejutan hebat menghantam hati mereka. Apa? Pemuda berambut hitam ini memiliki kendali penuh atas Sekte Penyihir Langit. Chen Xiaotian, Geng Ken, dan semua tetua Sekte Penyihir Langit semuanya tunduk padanya. Pikiran mereka berdengung. Sesaat kemudian, dua pasang mata tertuju pada tubuh Chen Xiaotian. Sulit dipercaya, namun menilai dari perilaku Chen Xiaotian sebelumnya di depan Huang Xiaolong, sikap hormat yang tidak berbeda dengan seorang budak, Li Yunhua dan Liu Liang tahu bahwa Huang Xiaolong mengatakan yang sebenarnya. Namun, bagaimana pemuda berambut hitam ini bisa membuat Chen Xiaotian, Geng Ken, dan para tetua Sekte Sky Magi tunduk padanya? Mengapa sekolah Blood Swallow atau Sekte Nine Fian tidak mendengar kabar tentang sesuatu yang begitu besar? Aku memberimu dua pilihan. 1. Seperti Chen Xiaotian, Geng Ken, dan yang lainnya, tunduk padaku, atau 2. Mati. Huang Xiaolong menambahkan. Ekspresi Li Yunhua dan Liu Liang menegang. Kau hanya bermimpi jika kau ingin kami tunduk. Li Yunhua melotot tajam, tidak mungkin. Nak, bunuh kami jika kau mau, sekolah Blood Swallow kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bukan hanya kau, sekolah Blood Swallow kami akan menghancurkan seluruh Sekte Sky Magi. Wajah Huang Xiaolong tenggelam. Dia menggelengkan kepalanya, akan selalu ada beberapa orang yang tidak menyadari arah angin bertiup, kalau begitu. Sedikit rasa dingin bersinar di pupil Huang Xiaolong, sebuah jari menunjuk saat dia mengangkat tangannya. Kabut abu-abu gelap bergulung seperti awan badai yang bergemuruh, makhluk-makhluk gelap yang aneh mengeluarkan ratapan dari kedalamannya yang menusuk jiwa. Sebuah kekuatan yang mengerikan meledak dari kabut abu-abu gelap yang tebal, menyelimuti Li Yunhua dan Liu Liang. Keahlian warisan mutiara jiwa absolut, jari jiwa absolut. Kemunculan kabut abu-abu dan teriakan aneh itu membuat Li Yunhua ketakutan. Tepat saat dia hendak memohon belas kasihan, jejak jari jiwa mutlak telah menembus bagian tengah alisnya. Liu Liang melihat semuanya dengan jelas dari samping, jejak jari itu menembus alis rekannya dan keluar dari belakang kepalanya. Darah dan isi otak berceceran keluar. Li Yunhua menegang, mulutnya menganga saat dia terjatuh ke tanah. Hati Liu Liang bergetar melihat tubuh Li Yunhua dan kemudian menatap Huang Xiaolong lagi. Dia tidak menyangka Huang Xiaolong begitu tegas dan kejam, tidak memberi kesempatan kedua. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benak Liu Liang, Huang Xiaolong perlahan menoleh padanya dengan tatapan tajam, seperti sepasang pedang. Pada saat yang tepat ini, bayangan besar membayangi hati, tubuh, dan jiwa Liu Liang. Aku bisa memberimu waktu untuk mempertimbangkannya kembali. Berpikirlah dengan baik sebelum memutuskan, jangan belajar darinya, membuka mulutnya dengan gegabah. Huang Xiaolong kemudian menambahkan, tetapi hanya ada satu kesempatan, hidup atau mati. Ekspresi wajah Liu Liang berubah jelek di bawah noda darah. Huang Xiaolong memberi instruksi pada Chen Xiaotian, urus saja mayatnya. Tentu saja, mayat Li Yunhua tidak bisa ditinggalkan dimanapun, semua jejak bukti harus dihapus. Baik, Tuan Muda. Jawab Chen Xiaotian. Kekuatan hisap yang besar keluar dari telapak tangannya dan tubuh Li Yunhua yang tak bernyawa melayang ke udara. Kemudian, ki pertempuran api Chen Xiaotian menyala terang saat ia menghantamkan telapak api awan mengalir pada mayat Li Yunhua, membakarnya menjadi abu-abu yang berserakan di tanah dalam sekejap. Hampir tidak ada waktu berlalu hingga debu dan pasir yang tertiup angin menutupi semua jejak. Ekspresi Liu Liang berubah dari buruk menjadi lebih buruk, menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat Chen Xiaotian menghancurkan bukti dan sisa-sisa Li Yunhua. Aku bersedia untuk menyerah. Saat jejak terakhir abu-abu Li Yunhua menghilang, Liu Liang membuat keputusannya. Huang Xiaolong mengangguk dan memerintahkan Liu Liang untuk melepaskan lautan jiwanya agar dia bisa memberi cap pada lautan jiwanya dengan tanda jiwa. Mendengar Huang Xiaolong berbicara tentang mencap lautan jiwanya, gelombang pasang lainnya menghantam hati Liu Liang, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, dia patuh melakukan apa yang diperintahkan, melepaskan lautan jiwanya, membiarkan Huang Xiaolong menempatkan tanda jiwanya. Ketika semuanya telah selesai, Huang Xiaolong diam-diam bernapas lega, penyerahan Liu Liang menandakan langkah pertama dalam menggabungkan sekolah walet darah dan Sekte Penyihir Langit. Karena Li Yunhua dan Liu Liang meninggalkan kota iblis hitam untuk mencari manik roh jahat di wilayah kematian, tindakan mereka aman. Doyen sekolah Blood Swallow, Jiang Tianhua, tidak akan curiga setidaknya selama 3 hingga 4 bulan. Dan dalam 3 hingga 4 bulan ini, Huang Xiaolong harus masuk ke sekolah Blood Swallow sebelum Jiang Tianhua menjadi curiga.